Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Ahmad Hadik Zaka, guru ilmu pengetahuan alam dari SMP Negeri 1 Suruh Kabupaten Semarang. Dalam setiap kelas terdiri atas murid yang beraneka ragam. Konsekuensi logis dari keberagaman murid ini adalah munculnya kebutuhan belajar yang beraneka ragam pula. Baik itu kesiapan belajarnya, minat murid, maupun profil belajar murid. Di sisi lain, murid SMP saat ini tergolong pada generasi Z. Generasi yang mereka tak bisa lepas dari gadget. Mereka harus melek terhadap IT, mereka harus melek dengan budaya literasi digital agar siap menyongsong era 4.0. Pembelajaran harus didesain sedemikian rupa agar berhasil untuk semua murid tanpa terkecuali. Mempelajari materi sistem reproduksi adalah hal yang berbeda dibandingkan materi-materi yang lain. Kenapa? Karena materi ini image-nya adalah tabu untuk diperbincangkan, tabu untuk dibicarakan. Sementara rasa keingintahuan anak di masa puber ini sangat tinggi terhadap materi ini. Berliterasi digital dalam pembelajaran ini perlu diwaspadai oleh guru. Guru perlu menciptakan suatu kondisi agar murid dapat konten yang tepat dan layak untuk dipelajari. Penyelenggaraan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis literasi digital membutuhkan mindfulness dari seorang guru. Guru harus mampu merancang pembelajaran dengan metode dan media yang sesuai kebutuhan belajar murid. Laboratorium komputer yang diharapkan sebagai tempat untuk berliterasi digital di saat yang sama digunakan untuk proses pembelajaran informatika. Sementara peraturan di sekolah belum mengizinkan penggunaan HP dalam pembelajaran. Pendekatan dengan kepala sekolah dan juga bagian kesiswaan agar diizinkan untuk menggunakan HP dalam proses pembelajaran berdasarkan kesepakatan kelas. Menjawab upaya optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi, maka pada kesempatan kali ini saya menerapkan sebuah inovasi yang berjudul Gardu dalam Metode SKB sebagai upaya optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi. Lebih lengkapnya, yuk simak aksinya. Mengawali upaya optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan refleksi diri. Apa yang terjadi di kelas saya? Mengapa anak tidak aktif di kelas? Kemudian, apa yang telah saya lakukan? Langkah selanjutnya, mengobservasi peserta didik di awal materi untuk mengetahui kebutuhan dan minat peserta didik di materi yang akan datang. Hal ini disinkronkan dengan data kognitif peserta didik dari guru BK. Dari refleksi diri itu, akhirnya saya mencoba mengurainya dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Di sini saya berbagi cerita untuk mendapatkan masukan dan praktik baik dari rekan sejawat yang bisa saya tiru, saya manfaatkan, atau saya diversifikasikan. Hasil refleksi diri, observasi dan diskusi dilanjutkan dengan merancang sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi dengan metode SKB dan game microset Gardu. Kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan rutin, salam, doa, dan memberikan motivasi serta penanaman karakter pada diri peserta didik. Murid menyaksikan tayangan video sebagai bahan apersepsi. Guru memfasilitasi murid untuk mengomentari video dan mengarahkan pembicaraan ke materi yang akan dipelajari. Guru melakukan tes diagnostik kognitif untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan peserta didik. Hasil tes diagnostik digunakan untuk menentukan pembagian kelompok, di mana tiap kelompok terdiri atas murid yang belum berkembang, sedang berkembang,
dan sudah berkembang sebagai tutor sebaya. Tahap pertama dari metode SKB adalah S, yakni selami materi. Di sini, guru membagikan link microset Gardu di grup WhatsApp. Murid membuka microset Gardu dan menyelami fitur materi sesuai dengan gaya belajar dan minatnya. Murid bergaya belajar visual akan membuka teks. Murid bergaya belajar audio visual akan membuka video. Murid yang kinestetik akan aktif berselancar dengan jemarinya di handphonenya masing-masing. Tahap kedua dari metode SKB adalah K, yakni kerjakan. Murid berdiskusi secara kelompok dipandu dengan LKPD dengan memanfaatkan Gardu sebagai bahan belajar. Untuk anak dengan gaya belajar audiovisual dan visual terlayani dengan konten yang ada di dalam Gardu berupa komik, PPT animasi, teks bacaan, dan video. Untuk anak kinestetik mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada guru yang ada di kantor. Selain melakukan wawancara, mereka juga dapat belajar dari konten Gardu dan memainkan game di Gardu. Game yang terdapat di microset Gardu banyak variasinya, sehingga anak menyukainya dan muncul tantangan untuk menyelesaikannya. Setelah selesai mengeksplor microset Gardu, murid mengerjakan proyek berkolaborasi dalam Google Slide tentang materi yang telah dipelajari. Tahap ketiga dari metode SKB adalah B, bagikan. Pada tahap ini, antar kelompok membagikan hasil proyek PPT kolaborasi untuk saling mempelajari dan memberikan komentar. Dan dilanjutkan dengan presentasi di depan kelas. Hasil dari pembelajaran ini, murid mendapatkan tugas untuk membuat komik yang berhubungan dengan materi sistem reproduksi dan mengunggahnya di media sosial. Tugas wawancara juga diunggah di media sosial. Di sini anak belajar membagikan apa yang diketahui, tidak hanya di dalam kelas, tetapi bergerak ke lingkungan di luar sekolah. Di sini juga murid belajar untuk bijak dan cerdas berinternet. Penerapan Gardu dalam metode SKB mampu mengupayakan optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi. Murid mampu hadir penuh selama proses pembelajaran. Murid terlayani kebutuhannya. Murid aktif dan fokus selama pembelajaran. Antusiasme dan kebahagiaan murid terlihat saat mereka membuka game yang bervariasi. Di sini mereka belajar sambil bermain. Dan hasil belajar pun melampaui yang ditargetkan. Berbagi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi telah dilakukan kepada rekan sejawat di satu sekolah, yakni di SMP Negeri 1 Suruh, Kabupaten Semarang. Selain itu, praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi juga dilakukan di komunitas MGMP IPA Kelompok 6 Kabupaten Semarang. Yang pertama pada tanggal 5 Agustus 2023 bertempat di SMP Negeri 2 Suruh. Yang kedua, tanggal 2 September 2023 bertempat di SMP Negeri 3 Suruh. Ternyata beliau sungguh luar biasa menyusun sebuah game yang membuat siswa senang. Jadi melalui pembelajaran ini siswa bermain sekaligus belajar. Terutama di sini adalah materi sistem reproduksi yang mungkin diawali anak itu seringnya kan melihat hal-hal yang negatifnya dulu. Tapi dengan model game ini ternyata pembelajaran menjadi lebih antusias, anak senang, anak tidak berpikir negatif tentang materi. Demikian praktik baik upaya optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Suruh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.